Saya juga akan mengundang kehadiran dari perwakilan panelis Bapak Dr. Abdul Rahman Nur untuk terlebih dahulu Bapak mengambil bola untuk menentukan subtema. Masih ada 2 subtema yang tersisa. Ditunjukkan kepada kamera Bapak. Baik, ini adalah subtema mengenai transparansi dan hilirisasi. Meskipun Perda nomor 4 tahun 2018 tentang pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara menekankan prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pertambangan, kepastian hukum, dan partisipasi publik. Namun, terdapat kasus sengketa transparansi pengelolaan sumber daya alam, khususnya pertambangan. Pertanyaannya, jika terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur, apa kebijakan untuk keterbukaan informasi dokumen perizinan sumber daya alam termasuk privatisasi aset negara? Silakan disampaikan jawabnya 2 menit. Dalam fase-fase pertambangan tentunya ada fase survei, ada FS, kemudian ada fase-fase AMDAL, dan kemudian fase-fase eksplorasi dan eksploitasi. Dalam fase-fase ini peran masyarakat tentunya harus terlibat. Bapak, Ibu yang saya hormati, apa yang kami temukan di Luwu yang di notabene adalah daerah yang terbanyak pertambangannya, walaupun tentunya batu bara di Sulawesi Selatan tidak sebesar dengan batu bara di Kalimantan. Tapi prototipe persoalannya adalah pertama persoalan pertanahan. Persoalan dengan tanah-tanah adat itu menjadi persoalan yang sangat besar yang tidak tuntas pada hari ini. Kami berkeliling di seluruh titik Luwu Raya, sampai ke Seko, sampai ke Rongkong, sampai ke daerah-daerah terpencil lainnya di perbatasan. Semua menyangkut persoalan hak-hak adat yang tidak terakomodir dengan baik. Itu baru persoalan tanah. Kemudian persoalan visibility study. Kita banyak sekali persoalan-persoalan perlindungan kawasan hulu. Misalnya sekarang kejadian di Bastem misalnya. Jelas-jelas itu adalah bencana hidrologi, bencana kesalahan manusia di situ. Karena daerah hulunya sudah mengalami penebangan atau pengundulan. Kemudian yang ketiga tentunya pada masa eksploitasi. Nah, inilah semua yang menjadi bahagian yang persoalan besar di masyarakat. Nah, usulan kami, saya kira ini perlu ada penyempurnaan atau membuat bridging aturan-aturan untuk melengkapi ini. Proses transparansi itu di mana-mana harus. Saya kira ini bukan hanya persoalan transparansi, tapi pelibatan masyarakat. Karena masyarakat banyak tidak tahu. Misalnya kami tanya tentang RT RW di Seko, mereka sama sekali tidak pernah dilibatkan. Padahal itu kawasan-kawasan sensitif. Saya sampaikan ke Paslon 01 tadi menyampaikan tentang RT RW. RT RW itu Pak, itu globalnya lebih kepada skenario global, lebih luas. Ada di bawahnya namanya RT RDTR, Rencana Detail Tata Ruang. Proses pembentukan RT RW dan RDTR itu pasti melibatkan ada tahapannya Pak. Pelibatan semua unsur stakeholder untuk membentuk RDTR. Apa itu RDTR? Kalau globalnya misalnya Makassar belum punya RDTR, maaf. Maksud saya kalau misalnya di wilayah yang ada RDTR-nya, apa yang terjadi? Kita tahu wilayah CPI ini khusus untuk apa? Dari RDTR-nya itu kita bisa, RT RW-nya kita bisa buat bahwa itu rencana strategis nasional misalnya. Di dalamnya itu disekat-sekat lagi. Itulah maksudnya RDTR di situ. Sehingga ketika mengunci terkait persoalan kebijakan, pertambangan, mineral dan sebagainya, maka kita perlu melakukan lokalisasi di mana terkait pertambangan itu harus dilaksanakan. Sehingga kita tidak perlu mengusir sana, mengusir sini. Proses banjir yang terjadi dan sebagainya karena tidak ada acuan polanya, sehingga konsesi masuk belum siap RDTR-nya. Kabupaten kota ini adalah kewenangannya untuk membuat RDTR. RDTR itu adalah acuan untuk semua pelaku pertambangan. Jangan kita salahkan sepenuhnya kepada pelaku tambang. Kenapa? Diciptakannya tambang itu karena itu, tetapi harus ada RDTR yang mengatur untuk itu. Itu saya sampaikan. Baik. Masyarakat Sulawesi Selatan saya hormati. Saya ini sebelum wali kota, saya ini konsultan RT RW. Saya tahu persis barang-barang ini. Pak Hadi Sudirman, di RT RW terbagi atas struktur ruang dan pola ruang. Pada saat persoalan struktur ruang dibangun, masyarakat harus terlibat. Di mana pola-pola pengelompokan kegiatan, yang terpaksa harus saya kasih keluar ilmu saya dulu nih, ya.
bagaimana sistem keterhubungan, aksesibilitas. Kemudian pada saat masuk di pola ruang, masyarakat tidak boleh tidak dilibatkan. Di situ pertanian tiba-tiba jadi tambang. Mau dibikin apa itu seluruh petani? Bikin apa seluruh peternak yang ada di situ? Barangkali lebih kalau diukur FS-nya, lebih bisa kita mengambil peruntukan para wisata di atasnya. Lebih banyak masyarakat yang bisa mengambil manfaat daripada pertambangan. Jadi membuat RT RW atau apalagi RDTR Pak, sampai aduh saya ini konsultan khusus untuk ini sebenarnya, termasuk di laut ya.